Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita akan bahas kriptografi kurva eliptik ya. Oke, ya atau lebih dikenal dengan namanya elliptic curve. Atau ECC gitu ya. Jadi sekarang saat ini protokol pertukaran kunci Diffie-Hellman dan juga El-Gamal ya, sistem kriptografi El-Gamal sekarang lebih banyak diterapkan menggunakan kurva eliptik ya. Contoh aplikasinya adalah WA ya, WhatsApp itu menggunakan Diffie-Hellman tapi menggunakan kurva eliptik ya, tidak menggunakan ZP ya, maupun GFP pangkat N, tapi menggunakan kurva eliptik. Ini pemilihan kurva eliptik ini ada alasannya. Yang pertama adalah nanti menggunakan kunci yang atau parameter yang lebih pendek daripada ZP, kita mendapatkan keamanan yang sama ya. Jadi tingkat keamanannya sama, tapi menggunakan kunci yang lebih pendek, ya, sehingga lebih efisien ya dalam proses perhitungannya menggunakan kurva eliptik ini ya. Jadi ada keuntungannya yaitu lebih cepat ya, lebih cepat, lebih ringkas, tapi tingkat keamanan tetap tidak mengurangi tingkat keamanannya. Ini ya kurva eliptik. Kenapa namanya kurva eliptik ya? Karena nanti ada aspek geometrinya ya, ada aspek geometrinya, kurva ya. Kurvanya nanti kubik ya pangkat 3. Jadi seperti apa nanti kurvanya sebelum masuk ke kurva eliptik yang dipakai di kriptografi ya, nanti atas lapangan hingga atau atas ZP, nanti dikenalkan dulu kurva eliptik atas R dulu ya. Ini untuk sebagai bahan biar lebih memahami kurva eliptik di lapangan hingga nanti ya. Kita pelajari dulu kurva eliptik di R ya. Oke, kurva eliptik di R ya. Kurva eliptik di R. Ya, saya berikan definisinya. Oke, nanti diberikan A dan B adalah bilangan real yang memenuhi ya, ini namanya diskriminan ya. Sorry. 4A pangkat 3 tambah 27B kuadrat tidak sama dengan 0. Ya. Ya, E adalah himpunan semua titik-titik ya. Himpunan semua solusi ya. X, Y dengan X, Y-nya anggota dari R yang memenuhi ya
persamaan. Ini kurva elliptiknya ya. Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Oke. Bersama dengan sebuah elemen ya, sebuah elemen namanya elemen O ya. Oh, cantik ini ya. Yang disebut dengan titik theta hingga. Oke, jadi ini ya. Ini namanya kurva eliptik ya. Jadi apa nanti? E itu apa tadi? E adalah himpunan X, Y, di mana X, Y anggota R memenuhi ya, Y kuadrat sama dengan AX plus, Y kuadrat sama dengan X pangkat 3 AX plus B digabung dengan suatu titik O namanya ya. Titik O nih ya. Namanya titik tidak berhingga. Kenapa seperti itu? Nanti penjelasannya. Oke, nah kurva ini, kalau kalian gambar ya, coba bisa nggak kalian gambar? Kalian gambar nanti akan berbentuk seperti ini ya, mirip kayak seperti ini. Contohnya adalah contoh gambarnya nanti seperti ini. Oke, kurang penghapus. Oke ya. Oke, seperti ini nanti gambarnya. Nah, seperti inilah ya. Ini simetris ya antara sumbu X dengan sumbu Y. Oke, seperti inilah gambarannya. Ini Y pangkat 2 sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Seperti ini gambarnya. Nah, karena kita bicara grup ya, maka kita perlu operasi ya. Bagaimana operasi yang didefinisikan pada E ya. Ini E ya. Titik ini adalah E. Bagaimana operasinya? Nah, sebelumnya ada yang mau tanya nggak? Ini apa sih ini? Ini adalah namanya nilai diskriminan ya. Dari Y ini ya, dari persamaan ini ya, dari X pangkat 3 plus AX plus B. Ini adalah ya 4A pangkat 3 plus 27. Ini ya. Ini ada skemanya seperti itu. Kalau pangkat 2 kan B kuadrat min 4AC ya dulu ya, waktu di sekolah dulu. Nah, di sini adalah 4A pangkat 3 plus 27B pangkat 2. Silahkan ya. Saya lupa ini ya, pernah baca tapi lupa cara mencarinya. Dulu ada pernah baca di buku, saya lupa penurunannya, hanya agak banyak juga ini. Ya, kenapa dia harus sama dengan 0? Biar dia memiliki 3 akar ya. Akarnya ada 3 ini. Akar persamaannya ada 3 ya. Sini, sini, sini.
Oke, sekarang kita mau lihat operasinya seperti apa ya. Titik-titik ya, berarti ini berbentuk titik-titik ya, X, Y, titik X, Y. Berarti nanti kita definisikan operasi antara dua titik ya. Nah, di sini digunakan notasinya adalah notasi penjumlahan ya. Maka nanti didefinisikan operasi penjumlahan dua titik ya, seperti apa. Nah, nanti dibedakan menjadi beberapa kasus ya. Oke. Kasus yang pertama, kita hapus ini. Oke, kasus yang pertama, kalau berbeda ya, misalkan contohnya di sini. Saya punya nilai P di sini, titik P. Saya punya titik Q di sini. Oke, terlalu. Oke. Saya punya P di sini, punya Q di sini. Dan nanti agak menarik ini, ya. Ini dua titik berbeda dan kita lihat cara mencari hasil penjumlahannya agak menarik ya. Ini sangat geometris sekali. Jadi pertama kita buat garis dulu yang melalui P dan Q. Ya. Oke, maka dia akan memotong di titik yang lain pada kurva ini ya. Oke, kan sini ya. Oke, motong di sini. Oke, kemudian nanti kita refleksikan terhadap sumbu X. Oke, nah ini. Oke, refleksikan terhadap sumbu X. Nah, inilah P plus Q. Nah, gitu ya. Ini adalah P plus Q. Oke, bagaimana itu berarti? Kalau kita memiliki P adalah X1, Y1, Q-nya adalah X2, Y2, anggota E ya. Oke, gimana itu? Oke, dalam hal ini apa ini? Dalam hal ini, kasus pertama, berarti ya, X1 tidak sama dengan X2. Ya, X1 ini X2. Oke, kita buat seperti ini. Apa kira-kira persamaan? Persamaan yang melalui P dan Q apa? Hmm? Garis yang melalui P dan Q. Misalkan Y ini ya. Y akan adalah lambda X plus V ini ya, misalkan ya. Misalkan lambda X plus V. Lambda ini adalah gradiennya ya. Itulah gradiennya. Maka nanti apa lambda itu? Masih ingat nggak dulu di SMA dulu? Kalau titiknya seperti ini, maka nanti gradiennya adalah, masih ingat nggak apa? Yang tahu? Mbak Purnama? Apa?
lupa, Pak. Lupa. Y2 min Y1 per X2 min X1 ya. Oke? Iya. Ya. Nah, dari sini nanti apa? Nanti diperoleh, berarti berapa lambdanya? Sorry, V-nya. Apa? Berarti kan Y1 sama dengan lambda X1 plus V. Y2 sama dengan lambda X2 plus V juga kan. Nanti apa sih? Peroleh, berapa nanti V-nya? V-nya berarti sini aja. V-nya adalah Y1 dikurangi lambda X1. Kita juga punya V adalah Y2 dikurangi lambda X2 ini ya. Sekarang kita mau nyari titik ini ya, titik potongnya. Ini persamaan garisnya itu ini. Oke. Persamaan garisnya ini. Gradiennya ini, V-nya ini. Kemudian nanti memotong di sini. Apa kira-kira nanti? Berarti kan memenuhi ya, berarti persamaan ini selain memenuhi persamaan garis ini, dia juga di titik ini. Berarti dia juga memenuhi ini kan. Berarti nanti apa? Titik perpotongan ya. Titik, saya namakannya adalah garis L ya kan ya, garis L kan. Oke, tadi titik potong E dan L, berarti apa nanti? Harus memenuhi ini kan, berarti ini saya masukkan ke nilai ini berarti. Ini berarti berapa? Lambda X plus V kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Ini ya. Sehingga apa nanti? Peroleh. Nanti sini hasilnya adalah berapa ini? Kurang ini tentunya. Kapan tulisnya? Oke. Peroleh berapa nanti ini? Alfa kuadrat X pangkat 2 ditambah 2 alfa Vx tambah V kuadrat sama dengan X pangkat 3 plus AX plus B. Kemudian berapa? Nah, sini nanti diperoleh oke, X pangkat 3 oke, dikurangi lambda kuadrat X kuadrat
tambah A-2 ya. A-2 lambda V X plus B in V kuadrat sama dengan 0. Oke, maka apa nanti? Akar dari ini merupakan titik ini ya. Oke, ini sama ini kan. Ya enggak? Akar-akarnya apa nanti? X-nya yang monoid adalah X di sini, dan X di sini. Itu ya. Oke, kira-kira apa nanti X3-nya berarti? Ini kan persamaan pangkat 3 ya, sama dengan 0. Kira-kira ini memiliki akar X1, X2, dan X3. Oke, sekarang X1 plus X2 plus X3 berapa ini? Kalau seperti ini. Masih ingat nggak dulu? Di SMA dulu. Kalau kita memiliki persamaan. Oke. Kalau kita tuliskan seperti ini. Oke, nanti X1 plus X2 plus X3 berapa? Kalau seperti ini. Masih ingat nggak? Ini akar-akarnya ini. Berapa? Kalau seperti ini, masih ingat nggak? Saya lupa. Berapa? Mbak Asna? Berapa? Ini kan sama dengan X min X1, X min X2, X min X3 gitu. Berapa nanti? Kalau X1 kali X2 kali X3 berapa ini hasilnya? Kelihatan di sini. Apa ini? Tambahkan. Sifat dulu di SMA dulu. Kok diem aja semua? Coba hitung aja ini berapa ini. Apa ini? X pangkat 3 min X1 X kuadrat X2 X kuadrat min X3 X kuadrat tambah X1 X3 X kurangi X1 X2 X3. Ya. X pangkat 3 dikurangi X1 tambah X2 tambah X3 X pangkat 2 tambah X1 X2 tambah X1 X3
Ini ya. X1, X2, X1, X3. Oke, ini aja ya. Ada yang kelewatan nggak ini ya? Kayaknya ada ya. X1, X2, X, X1, X3, X. Oh ini ya. X1, X2, X3, X. Ini ya, ditambah X2, X3, X dikurangi X1, X2, X3. Oke. Maka apa ini? Kita lihat di sini bahwa A sama dengan ini ya. Ini sama dengan A. Oke. Ini sama dengan A. Sehingga apa nanti? A sama dengan min A sama dengan apa? X1 plus X2 plus X3 ya. Sini. Sehingga dari sini kita lihat bahwa X1 plus X2 plus X3 adalah lambda kuadrat. Gitu ya. Sehingga apa? Diperoleh. Berarti sini X3-nya adalah lambda kuadrat min X1 min X2. Oke, ketemu nilai X3-nya. Sama dengan lambda kuadrat dikurangi X1 kurangi X2. Nah, sekarang berapa nilai Y-nya? Ya, tinggal dimasukkan kan, ketemu. Berapa nilai Y-nya? Berarti Y aksen ya. Misalkan sini adalah X3, Y3 aksen. Misalkan ini adalah X3, Y3. Oke, berapa nilai Y3 aksennya? Berarti dia memenuhi persamaan ini kan? Memenuhi persamaan ini. Persamaan garisnya tadi ya. Oke, tadi ini ya L-nya ya. L-nya adalah lambda X plus V ini ya. Sorry, Y-nya tadi ya. L-nya adalah Y sama dengan lambda X plus V. Ini ya, L. Oke, berarti nanti apa? Diperoleh Y3. Oh, ini min Y3 ya, karena Y3 ini kan di sumbu X ya. Berarti ini min Y3. Minusnya ini ya. Y3 aksen itu minusnya dari Y3. Oke. Berarti bunyi ini ya. Tadi kan lambda adalah berarti
Lambda jangan sebagai apa nanti? Tadi kan Y2 kurang Y1 ya. Karena ini garisnya lurus melalui Y3 aksen ya. Maka nanti juga memenuhi itu kan. Memenuhi Y3 aksen dikurangi Y, bisa Y1, silakan ya, nggak salah, Y1 per X3 dikurangi X1, kan gini ya. Sehingga nanti peroleh Y3-nya apa nanti tadi? Y3 aksen dikurangi Y1 adalah lambda X3 kurangi X1 ya. Berarti apa nanti? Y3 aksen adalah lambda X3 kurangi X1 ditambah Y1. Oke, berarti nanti diperoleh Y3 adalah minus Y3 aksen ya. Berarti apa nanti Y3-nya? Berarti Y3-nya adalah lambda ini diminuskan semua. Berarti ini X1 kurangi X3 dikurangi Y1. Oke, ini rumusnya ya. Oke, ini rumus untuk ini ya. Kalau titik X1 dan X2-nya berbeda. X3-nya adalah ini, Y3-nya adalah ini. Oke, ini. Oke. Ada pertanyaan? Yang Y3 Di mana? Gimana Mbak Asna? Y3 kan sama dengan min Y. Min Y3 aksen ini, min Itu Y3 aksen. berarti Y3-nya sama dengan min lambda. Iya, min lambda. Kan saya ganti yang di dalam ini. Kan saya Yang tukar. paling bawah, Pak. Yang terakhir. Ini. Oh, oh iya, Ding. Ini Oke, saya oke, tukar oke. ini ya. Lupa. Ya. Oke, boleh ya. Ini saya tukar dari ini jadi X1 kurang X3. Ini Iya, jadi Pak. Y1. Gitu ya. Oke. Habis ini ada kuliah nggak habis ini? Habis ini nggak ada kuliah toh? Tak lanjutin sebentar ya nanti ya. Kalau mau ada keperluan ya silakan nggak ikut nggak apa-apa. Oke. Saya lanjut ke video selanjutnya ya. Saya stop dulu. Oke, ini untuk yang kasus X1 tidak sama dengan X2.